Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar, NIM saya 2892050060. Saya dari Prodi Manajemen semester 1, mata kuliah Pengantar Ekonomi Mikro. Dosen pengampu Ibu Eka Putri, SPD MPD. Saya dari Universitas Pancasila Bekasi. Saya di sini akan menjelaskan tentang yang pertama, jelaskan 3 pasar persaingan tidak sempurna yang kita pelajari beserta ciri-cirinya, kelebihan dan kekurangannya, dan contoh pasarnya. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan pasar input serta jelaskan penggolongan dari pasar input ini. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan eksternalitas, jelaskan beserta contohnya. Yang pertama, saya jelaskan tentang pasar monopoli. Pasar monopoli dari kata mono yang berarti satu dan poli yang berarti penjual. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar dan tidak ada barang pengganti. Contohnya seperti layanan kereta api dari perusahaan KAI, menikmati layanan listrik dari PLN, atau layanan pesawat telepon dari Telkom. Ada pun ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, hanya terdapat satu penjual atau produsen yang memproduksi barang atau jasa. Yang kedua, hambatan sangat tinggi untuk memasuki pasar. Yang ketiga, keunikan barang yang dihasilkan atau tidak dapat diproduksi produsen lain. Tidak ada substitusinya atau barang pengganti. Yang ketiga, kemampuan produsen yang sangat besar sebagai penentu harga atau yang bisa disebut price taker dan menentukan jumlah produksi. Yang ketiga, tidak ada interdependasi atau saling menguntungkan. Adapun kelebihan pasar monopoli adalah pasar jenis ini adalah melindungi hak kekayaan dari seseorang individu saja yang mana ada potensi untuk mengembangkan inovasi yang juga dibutuhkan nantinya. Kekurangan pasar monopoli, konsumen dari pasar jenis ini tentunya tak memiliki pilihan lain selain membeli produk atau jasa tersebut. Hal ini akhirnya membuat keuntungan terpusat untuk perusahaan yang menerapkan jenis pasar ini. Yang ketiga, pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar persaingan tidak sempurna. Disebut demikian karena di dalam pasar tersebut jumlah produsen dan pedagang tidak sebanding dengan jumlah pembeli atau konsumen. Contohnya, industri semen, industri kendaraan bermotor, rokok, layanan telekomunikasi, dan jasa penerbangan. Adapun ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama, dijalankan 2 produsen atau lebih. Yang ketiga, produsen yang dijual homogen dan saling menguntungkan. Yang ketiga, kebijakan produsen utama sebagai acuan produsen lainnya. Kelebihan pasar oligopoli. Yang pertama, pengembangan produsen diimbangi oleh kemajuan iptek. Yang kedua, penjual leluasa menentukan harga. Yang ketiga, kekurangan pasar oligopoli. Yang pertama, tingkat efisiensi rendah. Yang kedua, adanya perang harga antar produsen. Yang ketiga, menghambat perusahaan baru. Pasar monopolistik. Pasar monopolistik atau kadang disebut juga pasar persaingan monopolistik atau pasar monopolistis adalah salah satu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Contohnya, sampo, pasta gigi, sabun, TV, sepatu, air mineral, dan lain-lain. Adapun ciri-ciri pasar monopolistik diantaranya. Yang pertama, memiliki banyak penjual. Yang kedua, barang yang dijual berbeda corak ragam. Yang ketiga, produsen dapat menentukan harga. Yang ketiga, hambatan masuk ke industri relatif rendah. Yang ketiga, diperlukan promosi yang aktif. Kelebihan pasar monopolistik yaitu banyaknya produsen dalam pasar sehingga konsumen memiliki banyak alternatif produk. Produsen dapat bebas keluar dan masuk pasar karena tidak ada hambatan yang berarti. Tidak ada berbaris to entry. Banyak inovasi yang terdapat dilakukan mulai dari proses produksi atau mengembangkan cara baru untuk menarik konsumen. Adapun kekurangannya pasar monopolistik adalah banyaknya produsen dalam pasar membuat persaingan yang ketat karena produsen hanya selalu mengembangkan inovasi agar dapat bersaing. Akan munculnya biaya inovasi yang akhirnya akan dibebankan kepada konsumen melalui harga pokok. Besarnya biaya persaingan yang harus dikeluarkan seperti iklan dan
insentif. Terkadang beberapa iklan justru tidak tepat sasaran sehingga menghabiskan biaya yang cukup besar. Nah, saya akan menjelaskan tentang pasar input serta penggolongan pasar input. Pasar input adalah pasar yang memperjualbelikan faktor-faktor produksi, yakni faktor produksi alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Penggolongan pasar input. Yang pertama, pasar tenaga kerja didik, terlatih, serta tidak terdidik dan tidak terlatih. Yang kedua, pasar tenaga kerja utama dan biasa. Yang ketiga, pasar tenaga kerja intern dan ekstern. Yang keempat, pasar tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri. Dan yang terakhir saya akan membahas tentang eksternalitas. Eksternalitas adalah biaya atau manfaat yang ditanggung oleh pihak ketiga yang tidak terkait langsung dengan suatu transaksi atau aktivitas ekonomi. Contohnya, eksternalitas yaitu pencemaran udara yang mengganggu kesehatan dan lingkungan, dan semua itu harus ditanggung oleh masyarakat sendiri. Nah, begitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata atau salah ucap. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.